Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Langsung saja ya teman-teman. Di sini ada sebuah bacaan teman-teman berjudul Hutan Bakau si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nah, ini ya teman-teman, Siti dan kawan-kawan itu berkunjung ke hutan bakau. Nah, hutan bakau itu ada di pantai ya teman-teman. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Pengikisan atau erosi ya teman-teman. Jadi, air laut atau gelombang air laut yang menghantam pantai itu akan dipecah oleh akar-akar dari pohon bakau itu, sehingga tidak terjadi pengikisan, pasir di pantai pun terjaga. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Apa itu penyiangan? Penyiangan itu biasanya dilakukan untuk membasmi hama. Hama itu hewan pengganggu ya teman-teman. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Jadi ada tambal sulam pohon di sana. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Berarti kepiting itu termasuk hama ya bagi pohon bakau. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon hutan muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah teman-teman, setelah tadi kelas 3 itu berkunjung ke hutan bakau, sekarang mereka belajar di dalam kelas. Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau, dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Nah teman-teman, Udin dan teman-temannya tadi akan bermain peran mewawancarai petugas penjaga pohon bakau. Pertanyaan apa saja yang bisa ditanyakan berdasarkan dari teks bacaan tadi? Misalnya yang pertama, apa guna dari hutan bakau? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merawat hutan bakau? Yang ketiga, binatang apa yang bisa merusak pohon bakau? Yang keempat misalnya, apa tindakan manusia yang merusak pohon bakau? Nah, seperti itulah contoh dari daftar pertanyaan wawancara yang bisa ditanyakan ke petugas penjaga pohon bakau. Nah, teman-teman, setelah kalian membuat daftar pertanyaan wawancara dan bermain peran untuk mewawancari petugas, maka silahkan untuk menuliskan hasil wawancaranya di sini ya.
Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada 2 buah daun bakau ya teman-teman, diukur menggunakan garis bilangan. Panjang kedua daun tersebut adalah 9 satuan ya teman-teman. Diperoleh dari mana? Yaitu 4 panjang dari daun pertama, kemudian 5 panjang dari daun yang kedua. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Ada soal 1-5 ya teman-teman. Nah, contohnya sekarang kita mengerjakan soal yang ketiga ya. Ada 6 ditambah 4. Kalau 6 panjang benda 6, maka kita berawal berhitung 6 langkah atau 6 lompatan dari 0. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita garis dari 0 sampai 6. Kemudian ditambah 4. 4-nya kita lompat dari ini, dari angka 6 sebagai tolakan pertama ya. Berapa lompatan? Ya sebanyak 4 lompatan. Maka 1, 2, 3, 4. Ternyata berakhir di angka 10. Kita buat garis dari 6 ke 10. Nah, sehingga diperoleh bahwa 6 ditambah 4 itu hasilnya 10 ya. Posisi terakhirnya adalah 10. Maka kita tarik garis dari 0 sampai angka 10. Nah, seperti itu ya teman-teman cara mengerjakan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Silakan kalian kerjakan untuk soal-soal selanjutnya. Kalau tadi Siti itu mengukur daun dari pohon bakau, nah sekarang si Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Nah, masih ingat ya teman-teman bahwa hiasan dekoratif atau gambar dekoratif itu merupakan gambar yang didekor, yang diperindah, dimodifikasi tapi tidak menghilangkan bentuk aslinya. Contohnya gambar daun. Kemudian kita bisa menggambar daun dengan bentuk yang lain lagi. Nah, misalnya motif-motif seperti ini ya teman-teman. Kalian masih bisa menemukan motif-motif tumbuhan atau bentuk-bentuk tumbuhan yang lainnya yang masih sangat banyak sekali. Nah, demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.